Bapa di sorga, terima kasih untuk putramu Yesus yang boleh terlahir buat kami Tuhan. Terima kasih di momen Natal ini kami mau ngingat untuk apa Yesus lahir ke dunia ini dan apa yang Tuhan mau dari hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh beroleh keselamatan. Kami boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu bagi kami sehingga hari ini kami boleh beroleh hidup dan kami boleh menikmati kasih karuniamu Tuhan. Berdoa agar firman-Mu sebentar diberitakan. Setiap kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dengan bahasa kami masing-masing supaya kami bisa menghidupinya. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus yang berdoa. Amen. Merry Christmas everyone. Apa kabar anak muda? Shalom Impact Youth. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini Kak Hendy bisa melayani kalian semua dalam ibadah Natal Impact Youth. Hari ini kita merayakan Natal, ulang tahun Tuhan Yesus, kelahiran Yesus di dunia. Kak Hendy mau share tentang kado Natal. Biasanya kalau ada yang ulang tahun, kita tuh harusnya mikir kado apa ya buat dia gitu. Meskipun kebanyakan teman-teman kita itu kalau kita ulang tahun bukannya ngasih kado, tapi malah nanya, makan-makan dong gitu. Kapan makan-makan nih? Asik makan-makan bro gitu kan. Padahal harusnya kalau ada yang ulang tahun tuh, kamu mau apa gitu kan ya. Biasa kalau Kak Hendy ulang tahun, Kak Jojo selalu tanya, kamu mau apa Hen buat ulang tahun kamu gitu. Harusnya kita datang dengan attitude memberkati, memberi bukannya menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35 bilang adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Waktu ada yang ulang tahun, itulah momen dimana kita harusnya bawa pemberian kita buat mereka. Natal adalah perayaan kelahiran atau ulang tahun Yesus Kristus. Jangan datang lagi minta berkat, tapi bertanyalah kepada dirimu kado apa yang bisa engkau berikan buat Yesus. Kita akan ceritanya lagi merayakan ulang tahun Yesus nih. Kalau Yesus sudah berikan hidupnya buat kita, kado yang kita harus bawa buat Yesus adalah hidup kita. Kado terbaik yang kita bisa kasih buat Tuhan itu adalah hidup kita sendiri. 1 Petrus 4 ayat yang kedua bilang gini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Mari berhenti cari keinginan diri sendiri. Tuhan, aku mau ini, aku mau itu, aku mau begini, aku mau begitu. Udah kayak Doraemon aja gitu. Kita harusnya berdoa sama Tuhan, cari kehendak Tuhan buat kita. Kalau kita mau kasih kado yang terbaik buat Yesus, ayo kasih hidup kita. Hidupi rencana Allah dalam hidup kita. Mari bertanya sama Yesus, Tuhan mau apa buat hidupku? Tuhan mau aku bikin apa buat Tuhan? Yesus memberi teladan waktu ia hidup, dia hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus kasih teladan buat kita, kelahiran Yesus ke dunia itu untuk melakukan kehendak Bapa. Hari ini kalau kita bisa hidup, harusnya kita juga hidup untuk melakukan kehendak Bapa bagi kita. Ayo izinkan Tuhan pakai hidupmu untuk tujuannya. Percayalah bahwa kamu lahir dengan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Gak ada seorang pun yang lahir sia-sia. Ayo beri hidupmu supaya Tuhan boleh pakai untuk rencananya melalui hidupmu untuk di dunia ini. Yesaya 6 ayat ke-8. Yesaya berkata gini, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Kayak itu doa gini, Tuhan, kalau Tuhan bisa pakai apa aja, Tuhan bisa pakai hidup saya. Pakai hidup saya Tuhan buat jadi saluran berkat bagi banyak orang. Waktu Kak ini masih kuliah di Australia itu, ini terus yang Kak ini doa di hadapan Tuhan gitu. Tuhan, pakailah hidupku jadi saluran berkat buat banyak orang. If you can use anything, Lord, you can use me. Kan ada lagunya ya. Kalau Tuhan bisa pakai apa aja, mari minta Tuhan pakai kita. Jangan songong bilang gini, Tuhan pakai orang lain aja. Kalau kita tuh bisa dipakai Tuhan, itu anugerah. Yuk jangan hidup biasa-biasa aja gitu. Kalau kita mau hidup di dunia ini, hiduplah yang berguna, hidup yang bermanfaat buat hidup banyak orang. Doa sama Tuhan yuk, Tuhan mau apa dari hidup saya? Kasih Yesus tuh kado terbaik, yaitu hidupmu. Tanya sama Tuhan, apa yang menjadi kehendakmu dalam hidupku? Apa yang aku harus lakukan?
Ini aku Tuhan, pakai aku. Yuk doa yuk kayak gitu. Kalau hari ini Kak Heni boleh dipakai Tuhan semua karena anugerahnya. Tapi Kak Heni diingatkan, waktu masih muda banget, Kak Heni masih kuliah, Kak Heni tuh doa sama Tuhan, Tuhan pakai aku jadi saluran berkat buat banyak orang. Dan Kak Heni gak nyangka kalau hari ini tuh Tuhan bener-bener jawab. Kak Heni bisa jadi berkat buat hidup banyak orang. Tuhan baik, amin. Lukas 10 ayat 2, katanya kepada mereka, Yesus bilang gini, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tahu nggak, banyak banget domba-domba, jauh lebih banyak domba daripada gembala, jauh lebih banyak jemaat daripada leaders gitu. Dan Kak Heni ngerasain banget sejak menggembalakan Impact Community Indonesia, begitu banyak jiwa-jiwa tuh yang haus dilayani. Belum yang pengen counseling, belum yang pengen didoakan, belum yang punya masalah, belum lagi yang punya konflik dalam rumah tangga. Dan mereka banyak yang ngantri gitu, pengen join sama Impact Family-nya Impact Community Indonesia. Di gereja Impact Community Indonesia tuh kami sebut cell group tuh Impact Family, berdasarkan kategori youth mahasiswa, youth pelajar, yang profesional, yang couple, married couple, sampai senior couple. Nah jadi di komsel-komsel ini mereka bisa saling membangun, saling cerita dan dimentor oleh mentor-mentor ICI yang luar biasa yang cinta Tuhan. Dan Kak ini bersyukur banget gitu dibantu oleh para mentors yang merupakan relawan dari berbagai kota di Indonesia. Mereka yang dewasa rohani dan mampu melayani, mereka membantu kami. Dan Kak ini sadar betul kita kekurangan pekerja gitu. Rencananya Impact Community Indonesia bakal onsite di akhir Maret rencananya di Jakarta. Dan kami bingung gitu ke depan, Tuhan kalau udah onsite terus pekerjanya gimana gitu. Tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena untuk jadi pekerja tuh gak mudah. Harus yang udah terbukti dewasa rohani, cakap melayani, dan hidupnya bisa jadi teladan gitu kan. Di firman Tuhan ada syarat jadi diaken harus mampu mengurus rumah tangganya dulu baru bisa melayani jemaat. Nah kenapa penting untuk memastikan kita punya pekerja ketika kita memenangkan jiwa? Karena ketika kita memenangkan jiwa-jiwa, kita tuh punya tanggung jawab untuk memuridkan mereka. Kita gak bisa menangin orang terus kita gak bimbing mereka dalam pengenalan akan Tuhan supaya mereka ngerti firman dan dewasa di dalam firman. Karena gini, ibarat kayak banyak orang tua yang melahirkan anak terus tinggalin anaknya begitu aja. Waktu Kak Heni ke pedalaman, Kak Heni nemu anak-anak kecil gitu ya, 3-4 tahun udah harus masak sendiri, bayangin. 4 tahun numbuk jagung sendiri. Ditanya orang tuanya kemana, gak tahu. Banyak orang tua yang di dunia ini tuh melahirkan anak lalu disia-siakan gitu. Nah demikian juga Tuhan ingetin Kak Heni gitu loh. Menjaga jiwa sama pentingnya seperti kita memenangkan jiwa. Gereja gak bisa cuma menangi jiwa gitu lewat khotbah, lewat penginjilan. Tapi maintenance, bagaimana kita memperhatikan jiwa-jiwa, bagaimana kita memuridkan mereka, mendewasakan mereka di dalam Tuhan, bagaimana kita melayani jiwa-jiwa baru juga sangat penting. Makanya cell group tuh sangat menolong sehingga setiap jiwa bisa dimentor dalam kelompok kecil. Mari ambil bagian dalam melayani jiwa-jiwa baru. Kalau ada di antara kalian yang sudah dewasa rohani, kalian udah jadi orang Kristen cukup lama, udah ngerti firman Tuhan, udah menghidupi firman Tuhan, ayo memberi diri melayani yuk. Keluar dari kenyamanan. Ambillah waktu untuk pelayanan. Karena hadiah terbaik yang kita bisa kasih buat Tuhan tuh hidup kita gitu. Kalau Kak Heni waktu itu nggak tanggapi panggilan Tuhan, Kak Heni pikir enggak, lebih enak tinggal di Australia, uang ada, rumah mewah, kerjaan bagus, ngapain capek-capek di Indonesia mulai lagi dari nol, terus mesti ke pedalaman lagi, mesti nolong orang miskin lagi yang notabene ya nggak ada hubungan darah sama kita, orang-orang yang juga sebenarnya nggak ngasih apa-apa ke kita. Tapi Kak Heni percaya bahwa Tuhan tuh butuh kita untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk membawa kesaksian Kristus tuh kemanapun kita pergi gitu loh. Supaya kita bisa menyatakan kasih Tuhan buat banyak orang, kita harus memberi diri untuk melayani. Kalau kalian pernah kecewa di satu gereja, kalian pelayanan lalu kalian kecewa, Kak ini mau bilang gini, pakai pengalaman masa lalu yang gak baik itu jadi pijakan untuk kalian belajar jadi lebih baik. Kalau kita pernah kecewa punya pemimpin yang tidak berintegritas, nah sekarang kamu harus jadi pemimpin yang berintegritas. Justru generasi selanjutnya harus lebih baik.
Kaini percaya bahwa kenapa kita ngalamin ya, dilahirin di keluarga yang kayaknya orang tua nggak tanggung jawab, kayaknya orang tua tuh nggak perhatian sama kita, nggak jadi orang tua yang baik buat kita, nggak bertanggung jawab atas hidup kita. Supaya kita belajar untuk jadi orang yang lebih baik ke depannya. Kita jadi orang tua yang lebih baik buat anak-anak kita gitu. Bukannya malah repeating mistakes, bukannya mengulangi kesalahan. Ayo beri diri untuk melayani Tuhan. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Yang kedua, hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan buat Tuhan itu adalah harta kita. Amsal 3:9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita tidak boleh jadi budak uang. Karena ketika kita jadi budak uang, kita tidak bisa jadi hamba Tuhan. Kita harus pakai uang untuk melayani Tuhan, bukannya memanfaatkan Tuhan untuk mendapat uang. Kita harusnya pakai uang kita untuk mengasihi orang, bukan memanfaatkan orang untuk dapat uang. Pakailah mamon untuk menyembah Tuhan, bukan menyembah Tuhan untuk mamon. Matius 6 ayat 24 bilang gini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yesus tegaskan kita gak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Gak bisa dua-duanya. Kita harus pilih kita mau mengabdi kepada Allah atau kita mau mengabdi kepada Mamon. Gak bisa dua-duanya, karena begitu kita cinta uang, kita gak akan cinta Tuhan. Karena satu-satu hal yang membuat manusia tuh jatuh dalam dosa, mereka meninggalkan Allah adalah karena roh keserakahan, cinta uang. Jangan jadi budak mamon. Mamon bicara roh ketamakan. Uang harus jadi hamba bagi kita, bukan jadi tuan dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita nggak jadi budak mamon? Kita harus pakai mamon untuk memuliakan Tuhan. Kita harus pakai mamon untuk menyembah Tuhan. Jangan malah menyembah Tuhan supaya kita dapat mamon. Mamon cuma sebagian kecil dari berkat yang Tuhan bisa kasih buat kita. Segala sesuatu dalam hidup ini bukan semuanya tentang uang. Oksigen yang kita hirup, kita gak bisa beli. Damai sejahtera, itu gak bisa dibeli. Toko mana yang jual damai sejahtera? Oh ada bu, relaksasi, kagak ada. Rasa nikmat ketika kita makan, itu gak bisa dibeli dengan uang. Nyenyaknya tidur, itu gak bisa dibeli dengan uang. Punya orang tua yang baik, yang jadi teladan. Punya anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang cerdas, yang sekolah sampai selesai. Punya pacar yang baik, yang takut Tuhan. Punya suami, calon pasangan hidup istri yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Itu berkat yang gak bisa dibeli pakai duit. Kalau semua itu bisa dibeli pakai uang, kenapa orang kaya banyak yang bercerai? Kekayaan adalah karunia Allah dan sudah seharusnya kita pakai harta kita untuk memuliakan Tuhan. Ulangan 8 ayat 18a berkata gini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhanlah yang memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jangan sampai kita gak pakai kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan yang memberkati kita, harusnya kita mencintai Tuhan lebih daripada berkat-berkatnya. Uang itu enggak akan jadi tuan dalam hidup kita kalau kita enggak serakah. Kaya tuh enggak dosa. Jangan pikir kalau kita kaya kita dosa, enggak ada yang salah dengan kekayaan. Yang salah itu keserakahan. Ketika kita jadi budak mamon. Karena uang selalu membuat orang merasa kurang. Lukas 12 ayat 15, Yesus berkata gini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jangan ngandalin uang. Uang bukan segalanya. Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Kaya miskin di hadapan Tuhan itu beda dengan ukuran kaya miskin di dunia. Kita bisa punya harta berlimpah, tapi kalau kita cuma jadi budak uang, kita nggak ada puasnya, kita itu miskin di hadapan Allah. Ada orang-orang kaya yang mentalnya kere. Apa itu? Kaya tapi nggak ngerti kata cukup. Itu miskin. Karena gini, ada orang yang udah kaya tapi masih menindas yang lemah. Masih mengkorupsi, masih mencuri, masih mengambil yang bukan haknya. Padahal dia udah punya banyak. Orang kaya yang bermental miskin.
Lihat orang-orang yang sudah sangat-sangat kaya. Apakah ada di antara mereka yang berhenti mencari harta? Dan bukankah manusia berusaha membeli kebahagiaan dengan harta mereka? Tapi pertanyaan saya, apa kaya pasti bahagia? Enggak. Saya ketemu banyak orang kaya yang gak bahagia. Ada orang kaya yang sakit kepala gak berhenti. Kaya tapi hidupnya sia-sia. Kaya tapi khawatir terus. Kaya tapi diselingkuhin terus. Kaya tapi gak ada teman-teman yang setia. Semua yang dekat sama dia cuma mau uangnya. Dengar baik. Kalau menjadi kaya adalah tujuan hidup, kenapa orang yang sudah kaya masih gak berhenti cari harta? Pengkhotbah 5 ayat 9 bilang, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Kita harus ngerti bahwa menjadi kaya itu bukan tujuan hidup. Kita keliru kalau selama hidup kita bertujuan jadi kaya. Bagi Anda yang belum kaya, Anda pasti punya gini, suatu hari gue harus jadi kaya raya supaya gue gak dihina sama keluarga, misalnya gitu. Tapi bertanyalah kepada orang-orang yang sudah hidup kaya raya hari ini. Apa sih tujuan hidup mereka? Coba. Kan kita belum sampai ke sana nih, kita pengen jadi kaya raya seperti mereka. Lah, sementara mereka yang udah sampai di sana, kok gak ada stopnya, gak ada puasnya. Kita harus tanya sama mereka, setelah menjadi kaya raya lalu apa? Apa tujuan hidup selanjutnya? Sekali lagi, berkat yang sesungguhnya malah yang gak bisa dibeli pakai duit. Saya ingin kita mengerti bahwa kalau kita diberkati, kita punya kekayaan lebih, kita punya tanggung jawab untuk berbagi. Di film Spider-Man dibilang gini, with great power comes great responsibility. Dengan kekuasaan yang besar datang tanggung jawab yang besar. Kita harus ngerti bahwa ketika kita diberi lebih sama Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk memberkati, untuk berbagi. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Kita harus ngerti bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Lukas 12:48b bilang gini, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kalau hari ini Anda kaya raya, dengar, itu semua cuma titipan Tuhan. Anda punya tanggung jawab yang jauh lebih besar. Semakin Anda kaya, tanggung jawabmu semakin besar. Apa tanggung jawabmu? Berbagi dengan sesama. Lukas 12 ayat 33 bilang gini, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Dengar baik, harta di dunia ini, apapun yang kita miliki, pada akhirnya tuh gak ada yang bisa kita bawa mati. Ternyata firman Tuhan ngajarin kita dalam Lukas 12 ayat 33, ada yang bisa kita bawa. Apa itu? Harta yang kita bagi. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Apa itu? Sedekah. Taburan kita buat orang susah, taburan kita buat orang lemah. Apa yang kita bagi dengan sesama, itu yang ternyata akan jadi harta di sorga yang gak akan habis, kata Yesus. Jangan hidup hanya untuk mengumpulkan harta duniawi, karena itu gak bisa mengikuti kita waktu kita mati. Semua yang kita miliki di dunia ini, gak ada yang kita bisa mau bawa mati selain dari apa yang kita bagi. Yuk hidup yuk untuk tujuan yang lebih besar dari sekedar menjadi kaya. Hiduplah berguna bagi sesama dan bagi kerajaan sorga. 1 Timotius 6 ayat 17 berkata gini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Sekali lagi diulangi, tadi oleh Yesus, sekarang oleh Rasul Paulus. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan gini, bahwa
orang-orang kaya itu harus diperingatkan supaya mereka nggak tinggi hati, jangan berharap pada kekayaan, tapi mengerti bahwa Allah memberikan kekayaan itu dinikmati. Selain dinikmati, yang kedua tujuan kekayaan itu adalah gini, peringatkan agar mereka tuh berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Tanggung jawabnya yang kedua, selain dinikmati, harta itu untuk dibagi. Itu yang kemudian menjadi suatu dasar yang baik untuk hidup kita yang sebenarnya bersama Bapa di sorga. Kak ini ingin tutup dengan ini. Muliakan Tuhan dengan hidupmu dan hartamu. Jangan cinta uang lebih daripada orang. Jangan pakai uang untuk memanfaatkan orang, tapi pakai uang untuk mencintai orang. Pakai harta untuk memenangkan jiwa. Apa yang kita ambil untuk diri kita sendiri hanya bisa kita nikmati di dunia ini. Tapi apa yang kita beri yang akan mengikuti kita sampai ke sorga nanti. Mari rayakan Natal bersama dengan keluarga dengan penuh sukacita dan jadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengarkan, kami boleh mengerti, memahami, menghidupi, dan supaya setiap kami boleh punya paradigma Tuhan, bahwa kami ingin hidup kami hanya melakukan kehendak Tuhan. Kami ingin beri hidup kami untuk melayani Tuhan. Kami mau pakai harta kami untuk melayani Tuhan. Supaya apa yang kami punya ini semuanya kami mau kembalikan kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Buatlah mereka berhasil dalam studi mereka, berhasil dalam karir mereka, dalam pekerjaan, bahkan usaha mereka Tuhan. Tolong anak-anak-Mu supaya mereka jadi teladan, jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Mereka boleh menjadi seperti bintang-bintang di langit Tuhan yang menerangi hidup banyak orang. Berkati apa saja mereka kerjakan, kiranya Tuhan buat mereka berhasil. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Merry Christmas. God bless you.